ngobrol banyak banget sama Coach Wulan. Halo Coach Halo. Wulan. Oke, jadi nanti kita akan muter-muter lapangan nih teman-teman buat ngeliat suasana dan juga atlet-atlet dari Midlife Soccer Challenge Yogyakarta. Nah, sebelumnya Coach Wulan ini merupakan tim talent scouting dan juga merupakan head coach Midlife Soccer Extra Training. Betul Coach? Betul. Oke, kita langsung jalan-jalan aja ya teman-teman. Let's go Coach. Oke. Nah, Coach, sebenarnya biasanya kalau tim talent scouting itu kerjanya seperti apa sih Coach prosesnya? Nanti kita di sini lihat beberapa pemain yang perform bagus dan potensial untuk kita latih di extra training untuk mewakili All Star-nya DIY nanti. Oh gitu, oke. Nah biasanya tim talent scouting itu proses kerjanya tuh seperti apa ya dari hari pertama sampai hari terakhir tuh kayak gimana sih Coach? Nanti hari pertama kita lihat pemain-pemain yang kontribusi paling bagus buat tim, yang paling menonjol dan dia yang menunjukkan perform terbaik di setiap pertandingannya. Oke, nah ngomongin soal performance terbaik. Biasanya kalau tim talent scouting tuh ngelihat performance terbaik tuh dinilai dari apa sih? Karakteristik ataupun secara skillnya? Secara skillnya mungkin mereka kontribusi paling bagus. Misalnya dia kasih asis bagus, bisa bawa teman-temannya main baik, cetak gol terbanyak, atau bikin penyelamatan buat timnya. Oke. Nah biasanya kan berarti kalau ngomongin soal penyelamatan terbaik, gol terbanyak dan merupakan yang paling dedicated di timnya terbaik, itu kan berarti akan meraih penghargaan nih Coach. Kita bahas satu-satu dulu kali ya. Nah kalau misalnya kita ngobrolin soal best player nih, karakteristik dari pemain best player tuh biasanya dinilai dari apa sih Coach? Dari yang dia bisa main bagus, bisa membawa teman-temannya, dan dia mungkin tidak dapat kartu yang jelas. Dia harus fair play juga, tidak mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah. Oh gitu. Jadi selain main bagus, etika bagus, dan dia juga respect dengan lawan, dengan kawan maupun dengan nanti perangkat pertandingannya. Oke, berarti yang dinilai itu bukan cuma secara skill ya Coach. Betul. Kalau dilihat-lihat berarti kan dari hasil jawaban Coach tadi tuh selain skill harus gimana dia bersikap di lapangannya. Ya, attitude-nya di lapangan. Terus kemudian juga nggak dapat kartu merah atau kartu kuning. Nah, itu yang merupakan kandidat best player. Kandidat untuk best player. Iya. Oke. Nah kalau ngomongin soal top score nih, top score kan sebenarnya udah paling jelas tuh dari gol terbanyak nih Coach, jelas. gol terbanyak. Nah tapi kira-kira ada poin lain gak sih yang menunjukkan bahwa ini anak nih pantas gitu jadi top score? Biasanya sih gol terbanyak sama mungkin juara biasa, tim finalis gitu ya. Oke, tim berarti yang masuk sampai semifinalis itu akan mendapat peluang paling besar untuk menjadi top score. Ya, karena kan mungkin kandidat lawan di top skornya mereka terhenti kan, tapi sementara dia masih bisa berpeluang menambah gol lagi. Jadi ada peluang dia untuk menjadi top skor. Oke. Nah, Coach, ngobrolin soal top skor nih. Kalau ini kan baru hari kedua Midlife Soccer Challenge Yogyakarta nih teman-teman. Kira-kira kita mau nanya nih ke Coach Wulan. Kira-kira sejauh ini baru 2 hari udah kelihatan atau belum kandidatnya siapa itu udah atau masih belum Coach, gimana? Tadi udah ada yang cetak 10 gol dalam satu pertandingan dari SD Karangploso. Tapi di Ungaran juga ada yang 2 pemain cetak 5 gol dalam satu pertandingan. Sama ini Babu Royan Kyutan. Di situ ada nomor 7. Dia top skor U10 tahun kemarin. Kemungkinan juga dia juga berpeluang. Nomor 9, Emi Babu Royan. Dia top skor U10 tahun kemarin. Dia cetak 30 gol kalau nggak 27 gol. Iya, 39 gol. Iya. Aku sempat lihat datanya, jadi si Emi Babu Royan ini memang kalau dilihat si atlet nomor 9 ini memang cetak golnya cukup banyak ya Coach buat di seri kemarin. Nah, jadi bisa jadi mungkin anak-anak dari Emi Babu Royan ini akan berpeluang kembali nih Coach menjadi top score. Babu Royan sama Karangploso tadi yang udah cetak 10 gol. Top skor tahun kemarin. Mungkin karena ini masih hari kedua berarti masih bisa masih kejar-kejaran lah ya Coach, masih kejar-kejaran. Oke. Coach, kita geser dulu. Di lapangan 4. Nah Coach, kalau ngomongin soal tim fair play, buat ngeliatin tim ini, sekolah ini cocok gitu buat menyandang penghargaan fair play itu apa sih Coach? Momen apa yang paling dinilainya gitu? Dia paling sedikit membuat pelanggaran. Ada juga yang ketika dia respect dengan lawan. Kemarin ada yang
sekolah, mereka menang banyak. Tapi setelah selesai pertandingan dia merangkul kiper lawan. Jadi memang ya respect dengan lawan. Oke. Berarti memang yang dinilai itu sportivitasnya. Sportivitasnya. Atau kalau misalnya dari salah satu atlet nih coach, misalnya ada yang jatuh, terus dibangunin dari salaman. Itu salah satu penilaian. Salah satu penilaian kita. Oke. Berarti memang kedekatan dan respect antar atlet itu juga dinilai ya coach. Iya. Nah itu tapi untuk menentukan sekolah siapa yang kayak paling cocok dan paling banyak melakukan fair play itu gimana coach? Kalau untuk sekolahnya kita ambil sekolah yang ketika dia menang euforia seperti apa, atau ketika dia kalah dia juga tidak terlalu jatuh mentalnya. Apalagi nanti kalau sekolah kan kadang kalau selesai pertandingan gitu mereka datengin ke tim lawan. Dua-duanya tim lawan, salaman. Yang jelas tim yang paling sedikit melakukan pelanggaran. Oke coach. Nah kalau ngomongin soal best goalkeeper nih. Best goalkeeper kira-kira kan pasti memang tugasnya menyelamatkan bola dari gawang. Nah kira-kira selain proses dia buat ngelewatin menjaga bola dari gawang, apalagi yang dinilai nih coach? Selain dia menyelamatkan bola ya, menyelamatkan bola dari gawang, dia nanti kita lihat dari distribusi bola. Setelah dia dapat bola ini dia bisa lempar atau dia oper ke teman yang lain, berani build up dari bawah dan pengaruh dia di tim tersebut. Oke. Berarti dia cetak gol itu juga salah satu penilaian plus lah ya buat menjadi best goalkeeper. Nah coach, kalau ngomongin soal champion KU10 sama KU12. Nah kandidatnya juga udah kelihatan belum nih coach kira-kira di MLSC Yogyakarta ini? Belum. Masih hari kedua ya? Masih hari kedua belum kelihatan. Ini masih persaingan masih sengit, bahkan finalis tadi Monoharjo aja bisa ditahan imbang sama Winston Mandal, dia juga finalis. Tapi memang untuk yang seri kedua ini ketat. Kita belum bisa prediksi. Berarti secara skill kayaknya MLSC hampir merata. Seri 2 ini hampir merata? Iya, hampir merata. Justru kayak malah makin susah ya coach kalau bisa jadi nanti malah muncul juara baru. Itu dia. Benar. Muncul juara baru kalau dilihat dari ini. Benar. Tapi sebenarnya bagus juga sih coach kalau misalnya muncul juara baru berarti kan secara skill MLSC Yogyakarta kualitasnya meningkat ya. Betul. Nah coach kalau ngomongin soal skill challenge nih coach, ngomongin soal skill challenge tuh sebenarnya kenapa sih part-part dari skill challenge ini tuh penting juga untuk anak-anak? Skill challenge sebenarnya ini adalah dasar-dasar kita main bola ya, dari dribbling, 1 lawan 1, shooting, itu memang dasarnya dari skill challenge. Ketika skill challenge-nya mereka bagus, individunya bagus, otomatis timnya juga akan bagus. Tinggal nanti kerjasama sama peran pelatih untuk memadukan mereka, kolaborasikan mereka. Benar. Nah tapi berarti kalau ngomongin soal skill bagus nih coach, ngomongin soal tadi kerjasama itu kan satu kesatuan juga kan coach. Nah kalau misalnya itu terpisah nih, skill bagus tapi misalnya kerjasamanya nggak bagus, atau misalnya dari salah satu yang kerjasamanya bagus, skillnya nggak bagus, menurut coach itu gimana, akan bisa juga nggak di lapangan? Bisa, tapi mungkin agak susah ya, karena main bola ini kan adalah tim. Selain kerjasama juga harus decision making, berani ngambil keputusan. Nah dari keputusan itu kan ketika mereka punya skill bagus, individu yang bagus, mereka akan lebih confident, lebih pede gitu ya. Ditambah lagi dengan kerjasama yang bagus, insya Allah lah timnya solid. Iya benar. Oke, nah kalau ini dari SD mana nih coach? Ini dari SD Pujokusuman. Sama Panjangrejo ya? Panjangrejo, oke. Nah Panjangrejo ini juga sekolah baru kan coach? Iya peserta baru Panjangrejo. Kalau SD Pujokusuman tahun kemarin top skornya dari SD Pujokusuman. Oh gitu. Zahra Izzati itu. KU10-nya? KU12. KU12. Oke deh. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi udah banyak banget nih ngobrol soal gimana sih sistem penilaian tim talent scouting buat MLSC ini. Nah, Coach Wulan juga udah ngejabarin banyak materi nih tadi. Oke, makasih banyak buat semua teman-teman. Makasih banyak juga buat Coach Wulan. Makasih banyak Coach Wulan atas materinya. Kita bye-bye dulu. Bye-bye.